jangan. Pembunuh anak kandung hasil hubungan gelap berstatus mahasiswi, membunuh karena malu dan takut ketahuan teman maupun tetangga. Perbuatan keji wanita muda berusia 23 tahun berstatus mahasiswi Universitas Palangkaraya berinisial DKS yang tega melakukan pembunuhan bayinya sendiri usai dilahirkan di dunia, kini telah ditangani penyidik PIP Polresta Palangkaraya. Terungkap, aksi keji itu dilakukan DKS lantaran malu karena buah hatinya itu merupakan hasil hubungan gelap dengan kekasihnya berinisial KY. Terungkap pula, DKS menghabis bayinya dengan cara membengkap dan membungkam mulut bayi menggunakan tangan hingga tak bernafas. Lalu membuang bayi tersebut melalui lubang angin-angin WC di bagian samping dan belakang rumah. Pas status tersangka ini mahasiswi atau sudah bekerja atau bagaimana? Mahasiswi. Di salah satu perguruan tinggi ya, Pak. Melaksanakan otopsi, kita bekerjasama dengan Dr. Rika, spesialis otopsi, spesialis forensik dari Rumah Sakit Doris Silvanus, dan dari keterangan ahli Dr. Rika tersebut menyimpulkan bahwa meninggalnya bayi tersebut karena ada kekerasan di bagian kepala bayi dan ada lebam kebiruan di area mulut, sekitar mulut. Kemudian kami sinkronkan dengan keterangan saksi di rumah kontrakan tersebut. Saksi teman tersangka ini sempat mendengar suara bayi. Dari hal tersut dapat disimpulkan bahwa bayi tersebut kondisinya lahir hidup. Kemudian kita periksa lagi tersangka ini dan tersangka mengatakan bahwa karena bayi tersebut nangis, kemudian takut didengar teman-teman di kontrakannya, sehingga tersangka membekap mulut bayi tersebut supaya tidak bersuara lagi sampai bayi tersebut berhenti suaranya. Kemudian tersangka membuang bayi tersebut dari lubang angin yang ada di kamar mandi. Jadi tersangka ini naik ke atas bak penampungan air, kemudian melempar bayi tersebut ke belakang. Pak, dari hasil pemeriksaan sudah meninggal? Kalau dari keterangan dari tersangka sudah tidak bergerak. Pak, dari hasil pemeriksaan apakah ini sudah ditetapkan tersangka? Kemudian motifnya apa, Pak? Sudah kami tetapkan tersangka. Motifnya, Pak? Dan sudah kami tahan hari ini. Motifnya karena karena malu dan belum jelas status dari anak tersebut. Pak, anak dari hubungan suami istri ya ini, Pak? Kalau dari pemeriksaan dari hubungan gelap. Pak, peran kekasih sendiri apakah sudah dilakukan pemeriksaan? Terus saksi yang diperiksa sejauh ini berapa? Saksi yang kita periksa sejauh ini ada 6 orang yang tinggal bersama-sama dengan tersangka di rumah di Jalan Bukit Raya tersebut. Kemudian kita sudah melakukan pemanggilan hari ini, mungkin lusa untuk orang yang duga kasihnya. Tapi saat ini tersangkanya ibu kandung korban. Pak, berarti berniat dibunuh gitu Pak ya anaknya, Pak? Kalau dari keterangan tersangka karena spontan karena takut terdengar suaranya, karena bayi ini kan sempat teriak, sempat nangis. Dan itu dikuatkan oleh saksi yang ada di rumah tersebut, dan dokter Rika pun menyatakan bahwa bayi tersebut lahir hidup. Pak, pernah ada rencana nggak dia menggugurkan sebelum akhirnya melahirkan? Sementara dari keterangan tersangka belum ada. Artinya dia normal saja, Pak ya? Normal saja, dia tersangka seolah-olah tidak menyadari kalau dia hamil. Oh iya, tidak menyadari. Dibantu bidan atau dia sendiri? Sendiri. Kondisi sekarang bagaimana untuk tersangka, Pak? Apakah ada lakukan pendampingan kepada psikolog? Ya, kita akan pendampingan kepada psikologi. Sudah kita lakukan pemeriksaan visum juga kepada tersangka ini, dan sudah kita cek kesehatannya karena baru melahirkan. Oke. Pak, kepada masyarakat sendiri, Pak, agar ini tidak terjadi kembali, bagaimana Pak membutuhkan? Ya, mungkin kepada masyarakat yang memiliki kontrakan atau kos-kosan atau barak yang lebih hati-hati lagi dalam menyewakannya, mungkin itu saja, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal itu diungkap langsung Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Budi Santosa melalui Kasat Reskrim Kompol Ronyem Nababan saat konferensi pers Senin 12 September. Lalu
Jangan ambil pisau.